3. Beneran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pengembangan instrumen penilaian autentik domain psikomotorik. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Ibu Dina Mardina MPDI, anggota kelompok 1 Ahmad Firdaus Al-Amin, 2 Inkuniati, 3 Maila Wiki Alfulana, 4 Siti Julaiha. Kami dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Firdaus Al-Amin, dilanjutkan Mbak Julaiha, terus saya sendiri dan dilanjutkan oleh Mbak Maila Wiki Alfulana. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya Ahmad Firdaus Al-Amin, NIM 072 akan menyampaikan tentang yang pertama latar belakang, yang kedua apa itu penilaian psikomotorik. Latar belakang di sini ada 3. Yang pertama, pada hakikatnya penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur ketercapaian suatu hal. Yang kedua, penilaian berbagai bahan evaluasi untuk peningkatan dan pengembangan potensi peserta didik agar mencapai hasil yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, agar penilaian dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dilakukan penilaian autentik. Penilaian sendiri merupakan penilaian nyata yang dilakukan secara komprehensif dalam proses pembelajaran. Penilaian autentik dapat digunakan untuk mengukur kompetensi pada domain kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pembahasan kami berfokus mengenai penilaian autentik dalam domain psikomotorik. Domain psikomotorik. Apa itu penilaian domain psikomotorik? Yang pertama, domain psikomotorik merupakan domain yang sangat berkaitan dengan keterampilan seseorang setelah menerima pengalaman belajar. Dan yang kedua, hasil belajar psikomotorik ini tampak dari keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator setelah saya. Selanjutnya, kompetensi peserta didik dalam ranah psikomotorik yang meliputi 1. Gerak refleks, 2. Gerak dasar fundamental, dan yang ketiga, keterampilan perseptual, diskriminasi kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi auditory, diskriminasi taktis, keterampilan perseptual yang terkoordinasi. Keempat, keterampilan fisik, yang kelima gerakan terampil, keenam komunikasi non-diskusi yang meliputi gerakan ekspresif, gerakan interpretatif. Selanjutnya teknik penilaian domain psikomotor, teknik penilaian praktik, teknik produk, teknik proyek, portofolio. 1. Dokumentasi portofolio dapat berupa karya atau tugas peserta didik. Kedua, dokumen portofolio dapat disertakan kepada orang tua atau wali pada saat penerimaan hasil belajar atau rapot peserta didik. Yang ketiga, dokumen portofolio dapat dimanfaatkan oleh pendidik pada kelas berikutnya sebagai informasi awal bagi peserta didik. Selanjutnya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu penyusunan instrumen penilaian psikomotorik. 1. Instrumen penilaian psikomotorik terdiri dari soal atau perintah dan pedoman skor untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan tugas atau perintah. Namun, sebelumnya seorang pendidik harus menyiapkan kisi-kisi. 2.
Instrumen untuk mengamati kinerja peserta didik dapat berupa observasi atau portofolio. Lembar observasi dapat berbentuk daftar periksa atau checklist dan skala penampilan. Selanjutnya, skala nilai yang dibuat misalnya skala 1 sampai 5. Adapun contoh kategori skala penilaian adalah sebagai berikut. 5, sangat baik. 4, baik. 3, cukup baik. 2, kurang baik. Dan 1, tidak baik. Selanjutnya, penyusunan instrumen terdiri dari penyusunan soal dan pedoman penskoran. Penyusunan soal. Sebelum menentukan soal, pendidik harus membuat kisi-kisi yang menjadi acuan pembuatan soal. Contoh kisi-kisi penilaian psikomotor sebagai berikut. Nomor 1, kompetensi dasar atau KD 4.5, mempraktikkan tata cara sholat sunnah rawatib. Materinya, sholat sunnah rawatib. Indikator penilaian, melafazkan niat sholat sunnah rawatib dan mempraktikkan gerakan sholat sunnah rawatib. Teknik penilaian yaitu praktik. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah contoh soal penilaian praktik pada mata pelajaran fikih. Yang pertama, bagaimanakah lafadz niat sholat sunnah rawatib pada sholat subuh? A. Usolli sunata subuhi ada anillahi ta'ala. B. Usolli sunata duhri rok'atan ada anillahi ta'ala. C. Usolli sunata subuhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Yang benar adalah C. Usolli sunata subuhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Yang kedua, berapakah jumlah sholat sunnah rawatib dalam sehari? A. 22 rakaat, B. 20 rakaat, C. 17 rakaat, D. 15 rakaat. Yang benar adalah A. 22 rakaat. Selanjutnya, pedoman penskoran. 1. Pedoman penskoran merupakan pedoman untuk menentukan skor terhadap hasil belajar peserta didik. Pedoman penskoran dapat berupa daftar observasi atau skala pencapaian yang mengacu pada soal. Yang kedua, adapun langkah untuk membuat pedoman penskoran adalah sebagai berikut. Yang pertama A, mencermati kisi-kisi soal. B, mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan untuk melakukan praktik. C, menentukan jenis instrumen untuk mengamati kegiatan peserta didik, apakah dalam bentuk checklist atau skala penelitian. D, menuliskan aspek-aspek keterampilan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan ke dalam tabel yang sudah dibuat, melakukan pengamanan dan penilaian untuk mengukur hasil kinerja peserta didik. Slide selanjutnya. Baik, berikut adalah contoh lembar observasi penilaian domain psikomotor dengan menggunakan jenis instrumen skala penilaian. Yang pertama adalah aspek-aspek penilaian yang terdiri dari bacaan niat, gerakan takbiratul ihram, gerakan ruku, gerakan sujud, dan gerakan tahiyat awal dan akhir. Di tabel selanjutnya ada skala penilaian, yang mana akan menunjukkan nilai dari masing-masing aspek yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Di sini ada contoh, bacaan niat mendapatkan skala penilaian 10, gerakan takbiratul ihram mendapatkan skala penilaian 8, gerakan ruku mendapatkan skala penilaian 4, gerakan sujud mendapatkan skala penilaian 10, dan gerakan tahiyat awal dan akhir mendapat skala penilaian 10. Jadi total skor akhir adalah 40. Baik, slide selanjutnya. Nah, rumus untuk menjumlahkan hasil untuk penilaian psikomotor adalah skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Karena tadi adalah skor akhirnya 40, maka 40 dibagi 50 dikali 100. 40 dibagi 50, 0,8 dikali 100, 80. Jadi jumlah nilai psikomotor, penilaian psikomotor berdasarkan rumus yang sudah saya sampaikan adalah 80. Selanjutnya adalah keterangan. Skor yang diperoleh hasil penjumlahan skor yang diperoleh siswa dari kedua indikator. Sedangkan skor maksimum merupakan hasil jumlah keseluruhan skor dari kedua indikator. Untuk kriteria penilaian 90 sampai 100 mendapatkan A atau sangat baik. 80 sampai 89
mendapatkan kriteria B atau baik, 71 sampai 79 mendapatkan kriteria C atau cukup, 61 sampai 70 mendapatkan kriteria D atau kurang, 60 ke bawah mendapatkan berarti termasuk dalam penilaian sangat kurang. Berdasarkan contoh yang sudah saya jelaskan, saya paparkan adalah 80 berarti termasuk dalam kriteria B atau baik. Baik, bisa slide selanjutnya. Maka kesimpulan di sini, 1. Penilaian domain psikomotor atau keterampilan pada kompetensi dasar KD dari KI 4 dilaksanakan pendidik melalui teknik penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian produk, serta penilaian portofolio. Yang kedua, instrumen penilaian psikomotorik terdiri dari soal atau perintah dan pedoman skor untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan tugas atau perintah. Namun sebelumnya, seorang pendidik harus menyiapkan kisi-kisi soal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya penyampaian pesan, kesan, atau apakah yang teman-teman semua dapatkan selama 1 semester pada pembelajaran ini. Mungkin yang pertama saya terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dina Martina sebagai pembimbing mata kuliah dan tidak lupa juga teman-teman yang selalu menemani. Yang saya dapatkan selama pembelajaran 1 semester ini yaitu saya belajar menghitung nilai peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan cara pembuatan rapot di Microsoft Excel. Tentu saja sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru. Amin. Dan diharapkan nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari saat menjadi guru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Leha, disilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nina karena sudah diwakili, sudah dibicarakan oleh Iin panjang kali lebar. Maka saya bakal menyampaikan terima kasih Bu Dina karena Bu Dina yang cuman satu dosen yang mau mengajar di kelas walaupun muridnya nggak banyak, yang nggak seberapa. Terima kasih telah memaklumi kami yang sinyalnya kadang nyendat-nyendat, apalagi kayak jerawat yang hilang timbul. Terima kasih Bu Dina. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya Mbak Mela, disilakan. Baik, terima kasih. Kesan-pesan saya melanjutkan saja berdasarkan dari kesan-pesan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Dina atas pembelajaran selama 1 semester ini. Terima kasih atas semua pembelajaran yang sudah Bu Dina sampaikan kepada kami. Dan semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kami yang insya Allah akan menjadi calon pendidik di masa depan. Amin. Terima kasih. Amin, ya Allah. Amin. Selanjutnya kepada Mas Daus, disilakan. Ya, yang pertama tentu pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan sama ya. Pertama yaitu terima kasih karena telah membimbing kami pada 1 semester ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti perkuliahan sistem pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam ini. Yang pertama, saya dapat mengetahui aspek apa saja yang dinilai pada peserta didik. Yang mana aspek itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengetahui cara-cara dan teknik untuk menilai serta menentukannya. Dan yang terakhir adalah membuat rapot, yang mana itu sangat penting sekali ya bagi kami ke depannya sebagai calon guru ya. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup video presentasi kelompok kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Dan demikian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.